ke depan saya ingin pelabuhan ini menjadi sarana transportasi yang bisa menghubungkan, mengakses atau untuk Mm-mm. wilayah-wilayah lain, terkoneksi Ya, dengan ya, kawasan ya, ya, industri. ya. Nah, Mm, kemudian mm-mm, yang jadi mm-mm. persoalan lain sekarang yang kami temukan di masyarakat di Palopo itu adalah persoalan banjir. Saya terangkat PNS-nya itu 2003. Nah, pada saat Pilkada 2013 itu belum mundur, tapi cuti di luar tanggungan negara. Oke, Namun karena oke, adanya perubahan oke, oke. regulasi, 2018 saya maju kembali bertarung wali kota, itu sudah disyaratkan harus mundur, makanya saya Harus mundur dari PNS. mundur. Oke. Yang belakang ini yang sering Bro Ome yang lakoni, yang intensnya. Eh, Ya betul. Jadi kemarin juga saya kurang lebih ya, 6 tahun lah di staf ahli Mhm. di Komisi 6 DPR RI itu Oke, membidangi oke, oke. BUMN, mitranya Mhm, BUMN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM serta BKPM. mhm, Setelah saya mhm, staf ahli juga kemudian pulang, alhamdulillah terpilih jadi wakil wali kota. 2018 mhm, bertarung, tertunda. Terakhir itu mhm. saya terlibat aktif sebagai anggota Komite Manajemen Risiko di BPJS Kesehatan. Saya 2003 2004 di Palopo dan saya menganggap bahwa kota ini sangat indah sekali, sangat Betul, betul, nyaman ya, sangat nyaman untuk sejumlah lapisan masyarakat yang beragam latar belakang ya. Ada ya banyak lah ya apa keragaman etnisnya dan juga agama dan betul, betul, saya melihatnya begini, tantangan saat ini kan sebenarnya bagaimana leader itu, pemimpin daerah itu betul-betul bisa merespons kebutuhan sejumlah apa stakeholder yang beragam itu kebutuhannya dan betul, katakanlah betul, bukan semata-mata pembangun fisik ya, tetapi juga knowledge-nya, kemudian betul. kohesi sosial dan seterusnya. Nah, saya ingin mulai dari ingin tahu sebenarnya bagaimana Kota Palopo itu membentuk karakter seorang Ome begitu. Lahir besar di mana dan seperti apa waktu masa kecilnya dulu tuh? Alhamdulillah Kak, memang kebetulan ya saya ini lahir, tumbuh, berkembang di Palopo. Walaupun Hmm, memang hmm, hmm. setelah lulus SMP saya SMA itu ke Pulau Jawa, ya, Oh, Pulau oke. Jawa ke Jombang. Kami Oh. kurang lebih 3 tahun di pondok. Kebetulan waktu itu saya terima di SMA Unggulan Darul Ulum. Jadi SMA Unggulan itu dulu Darul Ulum Oh. itu SMA yang bekerja sama dengan BPPT, Aha. bentukannya Pak Habibie, Bibi ya, ya, kerjasama ya. dengan pondok pesantren, dengan pondok Aha, pesantren. aha. Nah, Hmm, alhamdulillah eh, kebetulan hanya saya dari Sulawesi Selatan sendiri ya dapat beasiswa waktu itu. Nah, hmm. jadi memang SMA unggulan itu adalah bagaimana memadukan antara konsep pendidikan umum dengan konsep pendidikan agama. Mm, 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 Jadi mm. Sekolahnya di mana waktu itu? Di Jombang Kak, Di Jombang. Oke, di nah tadi Jombang. saya tanyakan bagaimana Palopo membentuk masa kecil, kemudian ya kan tidak semua orang bisa sekolah jauh-jauh ya meninggalkan kampung halaman, Palopo, Makassar, kemudian nyebrang ke Jawa itu kan juga butuh resources besar ya. Menurut Bro Ome apa sebenarnya iklim apa yang ada di situ dan sampai harus ke Jawa? Karena pertama memang di samping karena suasana dan situasi belajar memaksa kita untuk betul-betul bisa berkompetisi dengan ya keras. Oke, oke, Ada satu oke. sisi bahwa memang kita berharap jadi eh, mindset kita itu tidak pemahaman kita terhadap pemahaman agama semata, tapi juga pengetahuan umum. Itulah yang dikolaborasikan oleh Mm, mm, Pondok Pesantren Darul Ulum pada saat itu yang bekerja sama dengan BPPT. Itu memang oke. zaman Pak EBB. Jadi setelah
berkembang, maka sekarang dulu ada Magnet School, ada Insan Cendekia, itu cikal bakalnya salah satunya itu dari Darul Ulum memang Mm, di mm, mm. waktu itu. Saya ingin membahasakan begini, bagaimana karena waktu saya berkunjung sana kan ada masjid, ada pesantren, itu Iya. seberapa berpengaruh itu membentuk karakter seorang Bro Ome sebenarnya. Itu yang ingin saya coba Ya. underline. Eh, ya memang Kak, ya, karena kami kan memang tumbuh dan besar di lingkungan pesantren ya. Kebetulan Mhm, mhm. orang tua juga mengelola pesantren di Palopo ini, pesantren Datuk Oke. Sulaiman namanya, itu adalah Iya, salah satu iya. pesantren tertua di Tanah Luwu ini, Tanah Luwu. Oke. Sehingga dengan latar belakang dan apa nah kultur yang terbangun selama ini, ya itulah yang membentuk karakter dan mindset Mhm, kita. mhm, Nah mhm, memang tapi di mhm, satu sisi mhm, kita perlu berpikir bahwa kita tidak hanya melihat dari aspek ya pengetahuan agama saja, tapi bagaimana kita mhm, mhm. kolaborasikan, kita elaborasi dengan pemahaman ilmu pengetahuan Iya, dan iya, iya, teknologi, iya, sehingga iya. ke depan ini wawasan kita itu butuh wawasan yang terbuka, wawasan yang bisa Mhm. menerima dari seluruh aspek, karena ini yang kita harapkan dapat kita dorong dan kita kembangkan. Betul, betul. Dan waktu itu kemudian sekolah ke Jawa, kemudian masuk kuliah di UNAS akhirnya ya. Iya betul, betul Kak, Jurusan betul. eh, Fakultas jurusan Ekonomi jurusan manajemen. manajemen, ya, ya Iya. itu yang luar biasa, ya. Nah, ini saya move ke poin kedua yang saya ingin juga underline tentang waktu menjadi wakil wali kota itu kan pasti orang bicara tentang apa kekuatannya Bro Ome, bagaimana bisa seberhasil itu. Sebenarnya waktu itu kekuatannya apa sampai bisa menjadi pilihan warga Palopo? Kalau kalau itu saya eh ya karena itu kan pilihan masyarakat karena beragam ya beda, tapi mungkin dalam pandangan mereka, mereka Mhm. butuhkan sosok anak muda yang Ya, nah, pioner, ya. yang punya kompetensi, punya wawasan dan punya integritas, di samping itu mampu mengeksekusi Mhm. itu dengan cepat misalkan itu. Ya, Sehingga ya, itu ya. yang Oke. menjadi Ya. harapannya, Mhm. mungkin ketika itu masyarakat Palu melihat bahwa oh itulah eh, eh, ada sosok kita mungkin yang bisa menjadi jembatan buat mereka. Mm-mm. Nah, ini dalam prosesnya kan proses itu menjadi ya saya juga mengenal Bro Ome kan waktu sebagai wali kota dan wakil wali kota dan waktu itu di Jakarta saya memperoleh informasi dari Pak Darwis Ismail ya tentang itu dan eh, ini kaitannya dengan pengalaman sebagai wakil wali kota dan tentu ada fungsi-fungsi tertentu yang melekat. Menurut pembacaan Bro Ome waktu itu kira-kira yang efektif dan belum terlaksana dengan baik, kira-kira apa-apa saja yang mungkin kita bisa share supaya menjadi inspirasi untuk ini. Ya, karena itu juga memang ya berat namanya kita wakil. Wakil ya Mhm. tugas utamanya adalah memberikan masukan kepada wali kota sebagai top leader harus Mhm. mengambil kebijakan. Nah, kadang-kadang Mhm. di lapangan ada hal yang perlu kita eksekusi dengan cepat. Mhm. Ada Mhm. hal-hal yang mungkin kita harus ambil tindakan dengan cepat, tapi karena terbatasnya kewenangan, sehingga ya Oke. sekali lagi karena sesuai regulasi bahwa tugas kita itu memberikan support dan membackup wali kota, sehingga itulah menjadi Mhm. pertimbangan kenapa Mhm. ada keinginan kita untuk meraih eh, jabatan wali kota itu semata-mata kita ingin bagaimana mendorong itu akselerasi ini bisa berjalan dengan cepat, kita respon dengan Iya, cepat. iya, 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 iya. Dan ada kendala waktu itu ya, ada kendala untuk mengefektifkan kayak solusi itu karena Iya memang ada betul, jenjang-jenjang yang kita ini. Oke, nah ini betul, betul. kalau misalnya bicara success story, kira-kira sebagai wakil wali kota waktu itu apa yang mungkin bisa menjadi semacam gambaran? Kan tidak mungkin juga tidak ada yang dikontribusikan, Hmm. toh mungkin ada yang Ya menarik yang bisa menjadi betul. inspirasi. Alhamdulillah karena dengan kehadiran kita sebagai wakil wali kota, memang saya dianggap selama ini, wah ini agak keras, tapi tidak, karena saya ingin bagaimana membentuk Mm. mindset pegawai ini betul-betul mindset pelayan gitu, bukannya Iya, kita iya, iya, dilayani, kita iya. memberikan pelayanan, bagaimana kita memberikan respon kepada masyarakat dengan cepat, bahkan dengan positioning Palopo saat itu bahwa Palopo ini adalah target saya ini bisa menjadi kota hub, khususnya wilayah Jazirah Utara ini. Oke, Makanya perlu oke. kita
lakukan akselerasi bisa lebih cepat. Nah, termasuk merespon persoalan-persoalan masyarakat. Nah, bahkan pada masa kami lah kami menggagas pada saat itu karena saya melihat pada saat saya ke Parepare mengurus migrasi misalkan, saya tanyakan bahwa berapa sih jumlah masyarakat dari wilayah-wilayah setiap tahunnya, dan itu cukup besar. Akhirnya saya Iya, coba iya. melakukan komunikasi, pada saat itu atas bantuan kayak akhirnya imigrasi juga dibuka, sehingga itu Mhm. secara tidak langsung memberikan multiplier efek kepada masyarakat Palopo, Mhm. karena Mhm. minimal mereka datang Mhm. mengurus, mereka datang menginap, mereka datang belanja itu kan, sehingga bisa memberikan efek kepada masyarakat. Termasuk pada saat itu saya Mhm. juga mengusulkan bagaimana Taspen juga ini bisa dibuka di Palopo, karena selama ini begitu jauh, kasihan para Iya, pensiunan iya, harus ke Makassar misalkan mengurus. Alhamdulillah iya, kita support dari Kak Iqbal pada saat itu, beliau di Rut akan Taspen ini. Nah, itu sebenarnya contoh-contoh kecil saja. Intinya bahwa iya, iya, iya. kita ingin bagaimana Palopo ini hadir bisa memberikan kenyamanan kepada masyarakat, memberikan layanan Iya, yang cepat iya. kepada masyarakat, apalagi dengan kondisinya yang Mhm. sangat strategis ya, mengapit beberapa kabupaten Iya, kota. iya, Di Tanah Luhur saja ada 4 ya, plus Toraja Utara. Sehingga ketika iya, iya, pelayanan itu iya, bisa iya. melalui Palopo, tidak perlu mereka kesan jauh-jauh, karena itu butuh kos lagi, butuh waktu, Mhm. yang harusnya Mhm. sebenarnya bisa direspon dengan Mhm. cepat. Iya, ya itu menarik. Jadi menjadikan Palopo sebagai kota hub untuk lima kabupaten terdekat itu, lalu memanfaatkan jejaring ya. Tadi ada disebut Pulau Tanru tadi ya, yang Taspen Iya ya. Kak Iqbal Lateran pada Iya. saat itu beliau di Oh, Rut, Iqbal misalkan tadi di ya, Rutas iya, pada iya, saat itu ya. iya, Saya minta Kak, iya, kenapa ini benar-benar. walaupun tidak dibuka juga, padahal ini kan kebutuhan di Iya, sini cukup tinggi, iya, kan, dengan iya. akses yang jarak yang begitu jauh. Alhamdulillah beliau Hmm. merespon dan sekarang sudah berdiri dengan enggak. Ya, kalau misalnya ditanyakan Bro Mi, apa saat ini kan begini, kita ini agak khawatir dengan pelaksanaan pilkada di bulan September atau Oktober itu karena November Kak, masih saya dengar kuatnya November. politik transaksional ya. Ya. Betapa sulitnya meyakinkan pemilih untuk menentukan pilihannya pada yang betul-betul kompeten. Nah, ini saya kira Hmm. Bro Mi juga sudah membaca itu. Ini seberapa antisipatif ya dengan realitas seperti itu? Apa yang kira-kira yang mungkin bisa disampaikan ke warga tentang Ya, eh, ini? itulah realitas yang memang yang kita temukan sampai saat ini di tengah masyarakat. Hmm, Tapi hmm, sering saya hmm. sampaikan kepada masyarakat bahwa jangan Anda memilih sesuatu itu karena iming-iming, karena ada Ya, ya, ya. apalagi yang sifatnya transaksional. Karena ketika Anda Hmm, salah dalam mencari pemimpin, maka kalian sendiri yang akan merasakan dampaknya iya, misalkan. Sehingga iya, setiap iya. saat terus kita edukasi, memberikan Hmm, 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 pemahaman kepada mereka. Carilah pemimpin yang betul-betul dalam bayangan hmm, Anda itu bisa membawa walaupun bisa lebih baik. Saya tidak hmm, memaksakan hmm. bahwa kalian harus memilih saya, tapi ini ada beberapa kandidat, silakan Anda bedah, Iya, Anda iya, cari iya. cari yang terbaik. Kalau misalkan itu Hmm. eh, memang pilihannya ada sama kita, ayo kita sama-sama kita bangun walaupun kan tidak mungkin kita bangun dengan seorang diri tanpa support dan dukungan dari seluruh Betul. masyarakat. Kolaborasi ya dengan stakeholder lain ya. Nah ini kan tadi yang pertama tadi awal mengatakan bahwa Palopo ini dinamika sosial politiknya kan juga kencang ya. Pertama karena ada banyak Iya, latar belakang itu. Mungkin iya sudah betul. punya strategi untuk bagaimana merangkul sejumlah elemen masyarakat, suasana yang sangat heterogen itu begitu. Kira-kira mungkin ada informasi? Ya, alhamdulillah Kak, karena selama ini kurang lebih ya, karena dengan basis-basis yang masih kami miliki sampai saat ini, Mhm, kemudian tentu mhm. kami intens turun ke lapangan, meyakinkan kepada mereka bahwa intinya bahwa Palopo ini butuh perubahan. Palopo ini adalah Hmm, sebuah kota yang potensial sebenarnya. Sehingga saya hmm. mengajak kepada mereka, ayo kita sama-sama kita bangun ini. Kita berjuang bersama, kita wujudkan apa yang menjadi cita-cita besar kita. Kalau misalnya diminta untuk visi atau statement misinya, apa sudah ada gambaran kira-kira akan seperti apa? Apa yang menjadi core-nya kalau oke, Oh iya, alhamdulillah. Romi akan maju misalnya ini ada. Alhamdulillah. Jadi memang ada beberapa yang kita canangkan untuk kita programkan, Kak. Karena satu-satu persoalan yang inti yang tadi yang pertama itu adalah kita ini ingin menjadikan Palopo ini menjadi kota hub, khususnya di wilayah Jazirah Utara. Kenapa demikian? Karena Oke. Palopo ini adalah eh, kota yang lebih dominan kepada sektor jasa, niaga, dan perdagangan. Kita tidak punya hasil Iya. tambang, kita tidak punya hasil bumi.
Tapi ya, kita ingin, ya. oh, benar-benar dengan posisinya yang menjadi Jazirah ini, orang akan datang ke Palopo dan menghabiskan duitnya di Palopo Mm, mm, ini. mm, 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 Nah, mm, mm. dengan Pariwisata, potensi yang geografisnya, pariwisata ya, perdagangan ya. Mm, ya termasuk karena itulah tadi, itu sudah include di dalam, yaitu tadi menjadikan Palopo kota hub. Karena di satu sisi ini, ya dengan posisi geografis yang sangat strategis, apalagi indah. Palopo ini punya gunung, misalkan dia punya punya laut. Nah mm, ini kalau kita padukan dengan baik, mm, ini akan memberikan apa ya, nuansa yang berbeda sehingga orang mau datang Palopo, orang mau datang mau mm. menginap, orang mau berkunjung ke Palopo. Itu yang pertama yang Iya, perlu iya. barangkali kita dorong. Apalagi kita misalkan ada pelabuhan yang ke depan saya ingin bahwa Mm. pelabuhan ini kita Tanjung kelola Ringgit secara ya. Mm, profesional. mm, Nah nanti rencana mm. pengembangannya itu kita ingin bahwa pelabuhan itu nantinya akan terintegrasi dengan misalkan kawasan industri Pak Lopo. Yang selama Iya, ini kami iya, memang iya. ada pipa, tapi itu belum berjalan dengan baik. Tapi ke depan saya ingin pelabuhan ini menjadi sarana transportasi yang bisa menghubungkan, mengakses atau untuk Mm. wilayah-wilayah lain. Terkoneksi Iya, dengan iya, kawasan iya, iya, industri. iya. Nah, Mm, kemudian mm, yang mm, jadi mm. persoalan lain sekarang yang kami temukan di masyarakat di Palopo itu adalah persoalan banjir. Ini sekarang yang menjadi Mm, apa ya? mm, mm, Hampir mm, keluhan masyarakat beberapa hari terakhir ini dengan curah hujan yang tinggi karena mm, di samping karena memang debit air yang sangat tinggi, ya mungkin perlu penanganan mm. serius. Nah, saya berharap ke depan persoalan penanganan banjir ini kita harus betul-betul tuntaskan mulai dari hulu sampai hilir. Nah, jadi bagaimana di Konkretnya hulunya seperti apa kita itu banjir? tata, Konkretnya seperti apa? Konkretnya seperti apa? Kalau misalnya, ya banjir ini jadi concern ya. Keluarga kita di Pajalesan juga banjir merana katanya selalu benar. banjir. Waduh, Apa yang saya konkret? rasakan Apa yang sangat. konkret? Ini ini di bulan puasa aja tuh dua hari bahkan airnya udah sampai tinggi. Nah, konkret saya bilang ke depan mau tidak mau kita harus pikirkan untuk membangun kolam retensi. Ini untuk target jangka Kolam panjang. retensi. Oke, Kolam oke. retensi sangat penting karena kenapa? Itu bisa menampung ketika debit air yang tinggi misalkan dari arah atas, misalkan dari arah Tupa, dari atas Mm, gunung. mm, 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 Ketika nanti air pasang bertemu dengan air dari gunung bertemu dengan air pasang, maka mereka tidak punya mm. tempat saluran air yang baik. Makanya penting untuk jangka panjang kita bangun kolam retensi. Karena kalau kolam retensi tadi akan berfungsi sebagai tempat penampungan, bisa juga menjadi tempat rekreasi, dan ini juga bisa menjadi berfungsi ketika musim kemarau menjadi air baku PDAM, kemudian bisa mengairi Mm. ke eh, apa namanya area pertanian ke petani. Nah itu yang perlu kita pikirkan untuk jangka panjang. Nanti mungkin lokasinya kita Iya, cari iya. yang baik. Yang kedua, Iya. untuk solusi jangka pendek ini perlu kita pikirkan juga ke depan bahwa minimal untuk di titik-titik wilayah banjir, misalkan di Amasangan, di Belimbing, di Amadan itu, barangkali perlu kita Iya, bangun sumur resapan, sumur, iya, sumur iya, resapan iya. supaya mampu mengurai Hmm. Tapi banjir ini bisa kita Pak salurkan. Karena Brome, ini kan kolam retensi bukan hal mudah ya. Pertama karena ketersediaan lahan ya, yang kemudian kita betul, harus betul, kuasai begitu betul, dan harus betul. dibeli. Kalau misalnya melihat kotanya sendiri dengan kanal yang ada, dengan cara warga memanfaatkan drainase atau selokan atau ini, apa tidak melihat sesuatu yang memang bermasalah di situ? Termasuk ini yang baru saya mau sampaikan sama kita karena saya Oke, ingin ke depan oke, master plan renasenya ini perlu kita review kembali oke. betul tidak ya karena Ya, ya, eh, ya. banyak banyak pembangunan renasenya itu tidak mengacu kepada itu sehingga ya Oke. kadang-kadang ya itu tadi karena salurannya mungkin karena eh, proses pengerjaannya tidak sesuai jadi sehingga akhirnya itu tidak memberikan manfaat lebih lah kepada Iya, masyarakat. Di iya, samping iya, itu, di satu iya. sisi kita ingin bagaimana masyarakat kita edukasi, khususnya di wilayah-wilayah pinggiran, minimal untuk tidak misalkan membuang Iya, sampah sembarang iya, tempat, iya, bagaimana iya. fungsi kanal ini bisa betul-betul bersih. Bahkan saya ingin ke depan, saya ingin menata kanal-kanal yang ada di Palopo ini bisa menjadi sebuah wisata sungai seperti misalkan Iya, di iya, Eropa kan iya, ada wisata sungainya. iya. Mereka bisa bertransaksi, bisa menjadi tempat Hmm, hmm, hmm. tempat pertukaran. Nah, ini yang penting. Jadi, kemudian kalau kanal-kanal ini baik, drainasenya ini baik, disusun dengan sesuai dengan master plan, saya pikir itu akan mampu mengurai banjir. Karena kalau kita Iya, tidak iya, sejak dini iya, dari sekarang itu kita pikirkan, maka ke depan ini Palopo bisa saja tenggelam. Tidak ada artinya iya, bahwa kita iya, punya bangunan megah misalkan.
membangun fisik, tapi secara output tidak memberikan dirasakan manfaatnya kepada masyarakat, tidak artinya, maka yang Ya, menjadi ya. prioritas ini yang harus kami lakukan. Iya, kalau iya itu menarik. Kalau misalnya oke, nanti ini kan yang saya bayangkan Bro Omi akan maju sebagai wali kota ya, bukan sebagai wakil ya. Iya, Harapannya ya. Ya, oke. iya Kak. Nah, ini challenge challenge besar di kota-kota ini kan sebenarnya kualitas komunikasi pemimpin ke warganya. Dalam Betul, artian betul, bahwa meyakinkan warga untuk patuh pada aturan, kemudian mau bergerak ketika diberikan pilihan untuk bekerja. betul, Kan betul. banyak itu juga ya, di kota-kota ini kan keras Ya. kepala warga kita nih. Mungkin sudah ada gambaran kualitas komunikasi komunikasi seperti apa ini? Karena ya tidak mudah juga ya. Kalau saya sih Hah? sebenarnya nggak susah, Kak. Sebenarnya nggak susah. Iya. Kalau top leadernya ataupun wali kotanya punya komitmen yang kuat, mau Heeh. melakukan tidak yang susah. Karena kan kita hampir kenal semua warga ini. Yang penting intinya kita mau rajin turun, memberikan Iya. pemahaman kepada masyarakat, memberikan edukasi. Oke. Kalau kita ajak dengan baik, saya pikir insya Allah mereka akan Iya. nurut lah. Apalagi kalau untuk kebaikan. Iya. Ya termasuk nanti birokrat-birokrat misalkan yang akan mendampingi kita. Misalkan, misalnya kalau diberi amanah, ya saya minta, saya akan berikan tugas-tugas kamu, yakinkan kepada Iya. masyarakat, Iya. edukasi Iya. kepada masyarakat untuk kita bersama-sama bangun ini. Kalau Anda tidak sanggup, berarti tanpa sendiri, ya dengan sendirinya berarti mohon maaf, misalkan kita harus ganti. Iya. Karena Iya. lemah Iya. dalam Iya. membangun komunikasi. Nah solusinya Iya. harus itu ke Iya. depan. Kita biarkan ini, kondisi ini berlarut-larut. Iya, jadi saya kebetulan punya banyak kawan di Palopo, Bro Ome, jadi mereka juga menyampaikan curhat ini sebenarnya. Iya, Jadi iya, iya, iya. banyak banyak BD ini, banyak BD ASN itu menjadi sangat mudah terkooptasi oleh dominasi elit ya, yang kemudian itu terkesan politis begitu ya, dan sehingga mereka tidak Iya. berani untuk berinovasi atau keluar dari suasana yang apa adanya begitu. Nah, ini Iya, juga challenge bagaimana membangun kedekatan dengan ASN atau aparatur. iya, iya. Eh, Menurut Bro Ome, kira-kira untuk yang seperti ini apa yang harusnya menjadi praktik birokrasi supaya mereka juga bisa ikut Nah, ah, ini kontributif? juga betul betul. Makanya itu sebenarnya dulu saya sudah gagas dan sampaikan pada saat kami bertarung sebelumnya bahwa ke depan reformasi birokrasi itu penting untuk kita lakukan. Mm, Bagaimana mm, kita mm. menempatkan personel-personel birokrasi itu sesuai dengan Iya, kompetensinya. Misalkan kita iya, betul ya mereka iya. the right man on the right place, orang yang tepat di Mm, tempatnya. mm, Karena kenapa? mm, mm. Toh kalau misalkan kita salah dalam mengerti, kita sendiri yang akan pusing. Tetapi mereka Iya, kita ketika iya, tempatkan, kita apa ya, kita berikan amanah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, kita berikan kesempatan mereka untuk berkreasi sepanjang itu tidak keluar dari aturan. iya, Saya pikir iya. ini akan lebih baik, akan memudahkan kita. Tidak perlu Mm, lagi kita mm. yang harus turun tangan karena disupport dan didukung oleh teman-teman yang profesional misalkan di Yang bidangnya, kompeten, punya iya, keahlian. iya, iya, Ini yang iya, penting. Ya iya. itu yang ke depan karena makanya penting mulai dari rekrutmennya, prosesnya itu kita apa dikemas secara profesional Mm, ya, mm, ya ya mm, ini mm, mm. kalau ini kita lakukan saya pikir insyaallah semua akan bergerak Iya, bersama untuk bersama iya. membangun ini. Iya, asik. Iya, iya, saya pikir itu juga perlu dikonsolidasi ya, karena kadang-kala juga kalau misalnya birokrat juga tidak menjadi produktif karena mereka selalu khawatir buat inovasi, kemudian Ya. tiba-tiba dipindahkan, dimutasi, itu juga saya kira Bro Omi pasti sudah baca ini ya trennya. Nah, ini terakhir mungkin karena waktu kita ini memang saya plot hanya untuk 40 menit. Eh, Siap, kalau siap. misalnya, kalau misalnya nanti berpasangan, mungkin sudah ada gambaran kira-kira pasangannya itu punya latar belakang seperti apa, kemudian kompetensi seperti apa, dan ada sudah ada nih. Insyaallah Kak. Sudah Hah? ada tapi sekali insyaallah sudah ada dalam bayangan kami tapi mungkin setelah lebaran kami akan melakukan survei sekali lagi dalam proses Oke. intinya bahwa Oke. siapapun nanti wakil yang kita akan pilih berarti paling tidak dia bisa melengkapi kita, siap bekerja Iya, sama dan iya, mau membangun komunikasi yang baik. Saya iya. pernah punya Hmm, pengalaman sebagai wakil, tentu saya ingin bagaimana harmonisasi misalkan misalnya ketika kami terpilih di dalam pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik. Jadi tidak ada lagi misalkan dikotomi antara wali dengan wali kota dengan wakil, tidak iya, ada lagi iya, perbedaan iya, pandangan yang karena kita pernah merasakan. Tentu kami iya, iya, punya apa ya treatment untuk bagaimana mengelola itu supaya itu bisa berjalan dengan iya, fair dan iya, baik. iya, iya. Sudah ada gambaran sosoknya apakah birokrat atau pengusaha atau Sudah ada, Kak, sudah ada. Pokoknya
pada saatnya kami akan sampaikan. Tenang, tenang, tenang. Oh gitu ya. Iya, iya, iya. Sudah Oke, ada oke. gambaran, sudah ada. Iya, iya, Iya. iya. Baik, ini saya kira podcast pertama saya dengan Bro Ome. Saya masih punya antusiasme untuk membahas yang lain-lain. Jangan Siap, terlalu siap, Kak. panjang, nanti orang tidak Anytime pun kami menontonnya. siap. Iya, iya. Iya, Tapi siap, siap, setidaknya Kak. saya Siap. sudah menangkap kesan bagaimana kesiapan seorang Ome begitu ya untuk maju di kontestasi Pilwakot Palopo ya. Dan kita Siap. mendoakan semoga harapannya bisa terrealisasi. Oh iya, sebelum saya lupa, dengan komunikasi dengan parpol sudah? Sudah, sudah. Alhamdulillah Sudah sudah ya? mengerucut. Mungkin insya Allah sedikit lagi kita finalkan mungkin habis Lebaran ini. Weh, ada nih satu atau dua? Sudah ada. Insya Allah Oh dua iya, lebih, oke, bahkan lebih ya. oke. Oke, itu kabar baik. Pokoknya Saya ingin menyampaikan terima kasih banyak. Ini konten terima untuk kasih, bela Kak. kita yang akan kita share. Paling tidak orang bisa membaca apa yang ada di pokok pikirannya Bro Ome. Kita Iya, mendoakan betul. semoga lancar ke depan. Kita akan Siap, mengatur siap. nanti untuk obrolan berikutnya, ya. Siap, Kak. Kalau Iya, perlu biar lebih lama, biar saya mau ulas satu demi satu. Walaupun karena iya, banyak hal yang kami lakukan. betul, Karena Palopo ini betul. adalah kota yang sangat prospek untuk kita Iya, kembangkan. Makanya iya, itu iya, prioritas ini harus menjadi daerah hub di wilayah iya. utara misalkan. Betul, betul. Kami mendoakan semoga pasangannya nanti betul-betul bisa kompak, kemudian insya Allah terpilih sebagai pasangan dan kemudian masuk di perhelatan dan terpilih gitu ya, tentunya. Iya, iya. Tadi soal hub, kemudian kolaborasi, saya kira itu akan menjadi obrolan menarik ke depan. Baik, Iya, ada lagi iya. yang mungkin mau disampaikan sebelum kita tutup, Bro? Cukup, Ome? Kak. Saya mohon doanya, mudah-mudahan. Intinya Siap. kami mohon doa, support, dukungan dari seluruh keluarga, teman-teman senior, alumni, dan Ya. seluruh masyarakat Palopo. Ya, niat kita ini Baik. tentu ikhtiarnya bagaimana kita ingin lebih baik lah. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Ahmad Sarifudin Daud, Brome. Terima kasih, Kak. Salam dari Kota Sembilan juga. Selamat Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Salam buat keluarga di Siap, Palopo Kak. ya, Bos. Selamat, Ya, Kak. Mohon maaf Assalamualaikum lahir batin. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Iya, iya, Waalaikumsalam warahmatullahi iya. wabarakatuh. Salam.